Nagita Slavina kembali disorot publik. Meski suaminya, Raffi Ahmad, kini utusan khusus Presiden, ia tetap aktif menerima endorse di media sosial bersama Raffi. Apakah ini melanggar aturan, atau justru menunjukkan transparansi? Apakah pasangan ini mampu menjaga transparansi harta kekayaan tanpa mengorbankan bisnis yang sudah berjalan? Pertanyaan ini masih menggantung. Pengangkatan Raffi Ahmad sebagai utusan khusus Presiden menimbulkan ekspektasi publik terhadap aktivitas endorse Nagita. Menurut KPK, aktivitas ini tetap boleh dilakukan, asalkan transparansi harta kekayaan tetap terjaga. Kehidupan mereka kini menghadirkan pertanyaan etis. Dapatkah seorang figur publik tetap menjalankan aktivitas komersial tanpa mengaburkan garis antara kepentingan pribadi dan tugas negara? Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK, menyatakan Nagita masih boleh menerima iklan di media sosial mereka, dengan catatan Raffi melaporkan secara rinci perubahan harta kekayaannya. Keputusan ini muncul karena akun media sosial mereka, yang kerap digunakan untuk promosi, dikelola secara bersama-sama. Meskipun aturan mengenai harta kekayaan pasangan pejabat tidak tercantum dalam undang-undang, KPK menganggap transparansi sebagai wujud akuntabilitas. Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, menyatakan bahwa aktivitas endorse Nagita masih diperbolehkan, selama Raffi melaporkan secara transparan setiap perubahan harta. Istri pejabat sebenarnya tidak wajib lapor, tapi karena akun mereka satu, penting untuk transparansi, ia ungkapnya di gedung KPK. Menurut pakar etika publik, Dr. Retno Sari, transparansi pejabat dalam mengelola bisnis keluarga adalah langkah penting agar publik tetap percaya. Ini bukan hanya soal aturan, tapi menjaga kepercayaan publik yang makin kritis, jelasnya, merujuk pada penelitian kepercayaan publik terhadap pejabat. Dalam sorotan publik yang semakin ketat, akankah keduanya bisa menjaga batas antara bisnis dan tugas negara? Transparansi adalah fondasi bagi pejabat publik. Tugas negara tak hanya soal jabatan, tapi menjaga kepercayaan rakyat. Apakah menurut kamu Raffi dan Nagita bisa menjalankan bisnis endorse mereka dengan tetap menjaga transparansi? Menanggapi fenomena ini secara bijak memerlukan pemahaman tentang keseimbangan peran antara kehidupan pribadi dan tanggung jawab publik, terutama ketika seseorang berada di posisi sebagai figur publik sekaligus pejabat. Pengaruh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam dunia hiburan dan media sosial adalah aset yang sulit diabaikan. Dengan mengikuti ekspektasi untuk melaporkan harta kekayaan, mereka tidak hanya menunjukkan kepatuhan pada aturan, tetapi juga memberikan contoh penting tentang integritas dan etika bagi para penggemarnya. Sebagai utusan khusus Presiden, Raffi Ahmad memiliki tanggung jawab untuk mencerminkan transparansi dan kejujuran dalam setiap tindakannya. Bagi publik, transparansi dalam harta kekayaan tidak hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga bukti bahwa mereka memahami tanggung jawab moral sebagai figur yang memiliki pengaruh besar. Jika dijalankan dengan penuh integritas, ini bisa menjadi contoh positif, bahwa sukses di dunia bisnis tidak harus mengorbankan nilai-nilai kepatutan dan kepercayaan masyarakat. Fenomena ini mencerminkan tantangan para pejabat untuk tetap menginspirasi tanpa melunturkan kepercayaan publik. Selain itu, masyarakat yang semakin kritis menunjukkan bahwa transparansi menjadi hal yang makin penting di era digital, di mana informasi bergerak cepat dan setiap langkah para tokoh publik diikuti. Keberhasilan dalam menjaga batas antara bisnis dan jabatan publik akan menjadi langkah besar dalam memperkuat reputasi positif dan menjaga kepercayaan. Raffi Ahmad, kini menjabat sebagai utusan khusus Presiden, berjanji melaporkan harta kekayaannya. Namun, publik bertanya-tanya, akankah janji ini benar-benar terpenuhi tepat waktu? Meski Raffi memastikan proses pelaporan sedang berlangsung, hingga kini tanggal penyelesaian masih menjadi tanda tanya besar. Meski begitu juga, kita harus positive thinking bahwa Raffi Ahmad akan menepati komitmennya untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Sebagai pejabat negara, Raffi diwajibkan melaporkan LHKPN dalam 3 bulan setelah pelantikannya. Deputi Pencegahan KPK mengingatkan pentingnya transparansi untuk menjaga akuntabilitas pejabat publik. Raffi Ahmad mengonfirmasi bahwa laporan LHKPN tengah disusun. Lagi proses,
Begitulah kata Raffi Ahmad saat ditemui media di Jakarta Selatan, Kamis 14 November 2024 kemarin. Pahala Nainggolan dari KPK menegaskan batas waktu laporan ini hanya tersisa 2 bulan. Pokoknya maksimal 3 bulan setelah dilantik, ujar Pahala. Dr. Hana Setiawati, pakar etika publik dari Universitas Indonesia, menekankan bahwa keterlambatan pelaporan harta bisa menimbulkan kecurigaan publik. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik, ujarnya. Di tengah sorotan publik yang makin kritis, transparansi bukan lagi pilihan, ini adalah keharusan. Transparansi adalah langkah awal untuk menciptakan pemerintahan yang dipercaya rakyat. Setiap janji harus menjadi bukti, bukan sekadar kata-kata. Menurut kamu, apakah figur publik seperti Raffi Ahmad bisa menjaga transparansi tanpa mengorbankan citra keartisannya? Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.